Hey, good morning good people. Welcome to Mindset Day. Hari ini kita channel Mindset. Nah, kita officially masuk ke dalam minggu ketiga social and physical distancing. Nah, kita masuk ke minggu ketiga officially. Dan informasinya bahwa teman-teman, adik-adik kita yang lagi sekolah, anak saya juga diperpanjang study from home-nya, learn from home-nya, jadi sampai awal April. Dan banyak yang berseliweran di sosial media menanyakan sampai kapan ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, sampai kapan, berapa lama lagi ini, sudah harus diakhiri apa tidak, apakah sudah boleh keluar rumah, apakah bulan April sudah normal, and so on and so on. Nah, kalau itu pertanyaan-pertanyaan juga ada di benak Anda, maka vlog ini sesuai dengan topik itu. Karena yang saya mau bahas hari ini adalah mindset antara percaya diri versus keyakinan. Percaya diri atau confidence versus keyakinan. Ya, yakin tuh berarti pasti ada jalan keluar, pasti bisa selesai, pasti beres. Ya, saya versuskan ini karena ini sesuatu yang menarik sekali. Dan ketika saya bicara dengan klien-klien saya, again over Zoom, melalui Zoom, dalam 2 minggu terakhir saya juga merasakan ada 2 jenis minimal ya, ada 2 jenis kelompok pengusaha. Pengusaha pertama yang menyatakan diri wait and see, ini masuk kategori yakin, wait and see, nggak lama-lama kok coach, sebentar lagi juga beres. Wait and see, yang satu lagi masuk kelompok yang confident, percaya diri bahwa dia harus bergerak maju walaupun dalam kondisi yang tidak yakin. Alright, so saya ambil sebuah contoh, sebuah cerita klasik yang saya angkat dalam vlog ini. Yaitu Alkisah, ada 2 orang prajurit yang tertangkap dalam sebuah peperangan dari antara 2 negara ya. Ada peperangan yang sengit, kemudian 2 prajurit ini tertangkap. Si A dan si B, katakanlah seperti itu. Si A ini memiliki confident dan si B memiliki keyakinan. Ya, si A memiliki confident, percaya diri, dan si B memiliki keyakinan. Nah, si B ini yakin bahwa dia akan diselamatkan oleh pasukan tentara temannya. Ya, jadi dari negaranya dia yakin dia akan disamperin dan kemudian dilepaskan dari penjaranya itu. Si B yakin 100%, 1000% bahwa bala bantuan akan datang. Sedangkan si A tidak yakin. Dia bilang sama si B, belum tentu loh bro, belum tentu loh my friend, ini akan diselamatkan, akan ada bala bantuan. Karena pemerintah juga repot lagi perang. Ya, sedangkan si B yakin. Nah, jika cerita si A kemudian karena nggak yakin, dia tidak yakin diselamatkan, dia memiliki satu-satunya harapan, yaitu percaya bahwa dia sendiri yang akan mengeluarkan diri dari penjara. Maka mulailah si A beradaptasi dengan kondisinya. Ketika diberi makan, dimakan, walaupun disiksa juga dia bertahan sebisa mungkin. Ya, dia tidak patah semangat, dia belajar sesuatu, belajar lingkungannya, belajar bahasanya, karena ini 2 negara yang berbeda bahasa. Ditangkap di negara musuh yang bahasanya nggak sama dengan mother tongue-nya dia, dengan bahasa ibunya dia. Nah, apa yang dilakukan oleh si B yang yakin? Karena si B yakin 100% bahwa dia akan diselamatkan dalam waktu dekat, maka dia menolak makan. Dia ketika disiksa, dia lebih marah, dia lebih jengkel, dia lebih sedih, dia lebih stres, dia mengurung diri, dan seterusnya. So, apa yang terjadi? Akhirnya si B meninggal dan si A malah berhasil menemukan kesempatan untuk keluar dengan selamat. Ya, ceritanya dia berlatih fisik, melatih stamina di dalam penjara, tetap berpikir positif, positif yang saya pernah bahas di vlog sebelumnya, gitu ya. Kemudian dia tetap makan yang sebisa mungkin, disiksa juga dia tetap berusaha untuk berpikir positif, dia nggak terlalu marah, dia berusaha untuk menahan sebisa mungkin. Ketika ada kesempatan, ketika penjaga lagi lengah, dia karena fisiknya kuat, dia bisa lari. Sedangkan yang B ketika mau diajak lari, si B sudah patah semangat dan meninggal. Nah, ketika si A ini kembali ke negaranya dan berhasil dalam waktu dalam usahanya pelepasan dirinya dia, diwawancaralah dia dengan seorang wartawan. Ditanya, prajurit A, kenapa Anda bisa lepas padahal teman Anda si B nggak bisa? Dia bilang apa? Karena saya nggak yakin tenaga bantuan, pasukan bantuan akan datang. Saya nggak yakin orang menyelamatkan saya. Saya cuma bisa mengandalkan diri saya sendiri. Cerita ini sangat menginspirasi saya, dan ini bukan cerita saya, ini cerita udah lama yang saya baca di sosial media juga. Udah beberapa bulan rasanya yang lalu saya baca di Instagram teman saya. Nah, poin saya begini guys, ketika Anda confident, ketika Anda percaya diri, itu justru Anda mengatakan bahwa Anda nggak yakin bahwa sesuatunya itu pasti beres.
Karena Anda tidak yakin, maka Anda harus mengandalkan apa yang Anda punya. Anda mesti planning, Anda mesti berpikir, Anda mesti mensiasati, Anda membuat strategi baru, Anda bermanuver. So confident ketika di dalam kondisi tidak yakin, itu justru muncul. Ya, ketika Anda yakin, malah Anda tidak mengandalkan diri Anda sendiri, Anda mengandalkan faktor luar. I hope this is very clear. Semoga Anda bisa paham poin saya. Nah, karena ini mindset day, maka saya akan membuat pilihan di mana Anda harus memilih. Bagi yang pertama kali melihat vlog tentang mindset, dalam mindset day Anda harus memilih dua jenis pola pikir dengan plus dan minusnya. Of course, confident yang saya ceritakan seperti ini jadi kelihatannya seperti, oh ya betul coach, harusnya saya confident ya, bukan yakin. Tapi tetap ada plus, ada minusnya. Sedangkan yakin juga ada plusnya, namun juga ada minusnya. Your job adalah untuk or your option adalah untuk memilih at the end of the vlog. Anda pilih mana pola pikir Anda yang sesuai dengan gaya Anda, dengan risiko dan benefit yang Anda harus ambil. Ya, there is no perfect mindset. Tidak ada mindset yang sempurna, harus plus, ada plus dan ada minusnya. So, mari kita mulai. Jika Anda memilih mindset confident dalam kondisi krisis seperti ini, Corona, COVID-19 crisis, Anda percaya diri, maka plusnya adalah Anda akan memiliki sebuah plan. Anda akan memiliki plan. Ingat, orang yang tidak yakin akan berencana. Orang yang yakin akan hasil malah nggak berencana. Anda bisa tulis ini, ada camkan, Anda bisa ingat-ingat. Orang yang tidak yakin akan outputnya, yang nggak yakin kapan selesainya krisis ini, dalam waktu dekat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maka orang ini akan berencana, planning. Sedangkan orang yang yakin, ya karena yakin, ya udah pasti beres, maka tidak berencana. Maka kelebihan pertama dari confident, orang yang confident memilih pola pikir confident adalah Anda akan planning. Itu yang pertama. Yang kedua, apa plusnya? Ketika Anda memiliki pola pikir confident, Anda akan mulai learn something new, which is very powerful sekali ya. Anda akan belajar hal baru, Anda akan merubah hal-hal lama yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Anda mulai merapikan diri Anda, merapikan pola pikir Anda, isi kepala Anda, begitu ya. Ilmu-ilmu yang dulu nggak cocok dibuang, ilmu yang dulu nggak, yang dulu nggak cocok sekarang cocok dipakai, ilmu yang nggak kepake Anda bisa buang, oh nggak bisa kepake sekarang. Ya, so you keep on growing and growing and growing. So yang pertama adalah kelebihannya adalah Anda akan memiliki planning, Anda akan berencana. Coach, kalau saya planning apa jaminannya kalau itu berhasil? Ini sekali lagi pertanyaan yang paling sering saya tanyakan. Ditanyakan kepada saya, Coach, apa gunanya planning kalau hasilnya nggak ada? Kalau belum tentu sesuai dengan apa yang saya planningkan. Ini justru letak confidence-nya. Orang planning itu karena nggak yakin hasilnya pasti sesuai. Itu kenapa diplanningkan. Ya, jadi kalau pertanyaannya kalau saya planning tapi nggak sesuai dengan hasilnya bagaimana? Lah itu karena itu you planning. It's very clear, man. It's very simple. You have to understand this. Karena you nggak yakin akan outputnya, kondisinya nggak akan sesuai dengan apa yang Anda nggak yakin dengan kondisinya, maka Anda planning. Oke? So pertama ada plan, yang kedua adalah you keep on learning, berarti you keep on getting smarter, lebih pandai. Apa negatifnya? Ada banyak. Ya. Orang yang confident biasanya akan lebih stres. Stres dalam kondisi positif tapi tetap stres ya, di mana mereka lebih paranoid, mereka lebih aware terhadap sesuatu, mereka lebih banyak berjaga-jaga, mereka bisa lebih banyak bersikap antisipatif ya. Jadi kalau begini bagaimana, lebih banyak berpikirnya. Ini capek ya. Jadi pertama negatifnya atau minusnya adalah orang confident itu lebih capek ya, karena berpikir terus ya. Minus yang kedua tentu orang confident biasanya tidak mainstream ya, mereka tidak terlalu disukai oleh orang lain, karena orang lain lebih mengharapkan orang itu kan sosial. Kita makhluk sosial ya. Biasanya kalau orang confident ini sedikit nyeleneh, sedikit di luar normal. Ya, orang lain ke kiri kita ke kanan. Orang lain bilang tidak, kita bilang iya. Ya, Warren Buffett itu orang yang confident, dia bukan orang yang yakin. Dia bilang saya nggak yakin dengan market kondisi stock market, karena itu saya planning ya. Warren Buffett mengatakan bahwa ketika orang lain panik, ketika orang lain dalam kondisi takut, saya justru harusnya serakah. Ketika orang lain serakah, saya harusnya malah panik dan takut. So, orang negatif yang kedua adalah orang confident ini lebih aneh, nyeleneh, ya, neko-neko, lebih unik, ya. That's negatif. Tapi anyway, that's the choice. Oke, sekarang kita masuk ke orang yang yakin atau yang punya iman bahwa akan beres, akan selesai, badai akan berlalu. Apa positifnya? Lebih tenang, lebih relax ya. Orang yang yakin akan tenang ya, relax, nerimo. Itu yang pertama ya. Kekuatan daripada orang yang yakin adalah nerimo. Ya, sehingga mereka tidak bisa mudah untuk panik dan tidak mudah untuk stres. Mereka lebih nerimo, lebih tenang.
Ya. Apa kelebihan kedua orang yang yakin? Ya tentu dia akan lebih banyak punya teman, ya karena teman-temannya juga banyak yang nerimo. Biasanya banyak orang yang sejenis ya. Kelompok yakin ini lebih banyak daripada orang confident. Confident ini yang minoritas. Yang kelompok yakin lebih banyak temannya. Jadi mereka merasa mendapatkan support. Sedangkan kalau orang confident biasanya supportnya sedikit. Karena tidak banyak orang yang confident, banyak orang yang yakin. Masuk kelompok yakin. Oke? Apa kelemahannya? Ini yang terjadi barusan. Orang yang yakin, orang yang relax itu malah menggunakan waktu-waktu yang tidak produktif seperti ini menjadi lebih tidak baik untuk dia. Contoh adalah yang kemarin barusan dikatakan oleh gubernur, ya gubernur Jawa Tengah. Beliau mengatakan bahwa jangan mudik. Orang-orang yang yakin akan beres, nggak ada masalah, tenang, badai pasti berlalu. Ini malah menggunakan waktu-waktu yang stay at home itu menjadi santai dan malah mudik. Justru malah ini kontraproduktif. Ya karena yakin kan? Kalau orang yakin bagaimana? Relax. Apa yang dilakukan orang relax? Mikirnya jadi tamasya. Ya, seketika yakin malah tamasya, malah mudik ke kampung halaman segala macam. Please don't do that guys. That's really wrong. It's really bad. Ya, kontraproduktif dengan apa yang diajukan oleh pemerintah. Oke, terus yang kemudian yang kedua, apa kelemahan yang kedua adalah ketika orang yakin, pada akhirnya jika keyakinan tidak terwujud, mereka akan stres. Ya, mereka akan stres, depresi, distress dan seterusnya. Ingat yang prajurit yang B tadi ya, yang akhirnya lemah, tidak mau makan segala macam, ya akhirnya stres ya karena tidak punya persiapan. Ya karena keyakinan tidak kunjung. Yakin itu kan ada waktunya ya. Kalau yakin terus, nah ini namanya iman, lain cerita ya, kita bicara masalah agama. Tapi kalau keyakinan itu kan ada batasnya. Saya yakin sih yakin, tapi seberapa lama saya yakin? Kalau tidak kunjung tiba ya lama-lama ya putus asa. Ya, okay, so at the end of the vlog saya akan mengingatkan bahwa kondisi seperti ini harus Anda mesti memiliki pola pikir yang sesuai dengan Anda. Plus and minusnya Anda harus terima. Saya berharap Anda menjadi orang yang confident. Ingat, orang confident itu orang yang planning. Kenapa? Karena saya planning, justru karena saya nggak yakin bahwa hasilnya baik. Karena itu saya planning. Saya berharap Anda memilih itu, tapi it's really up to you. It's time to choose, my friend. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu besok. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Boom.